Halo semuanya, berjumpa kembali kita dalam materi pembelajaran kita untuk kelas 11 IPA dengan materi suhu, pemuaian, dan kalor. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai suhu dan pemuaian. Baik, yang pertama kita akan melihat bagaimana itu kita mengenal termometer dan pengukuran suhu. Jadi kalau dikatakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu namanya termometer ya, namanya termometer. Baik, jenis-jenis termometer itu ada beberapa. Di sini jenis-jenisnya ada raksa, gas volumetetap, hambatan platina, termokopel, dan pirometer. Sifatnya untuk raksa zat cair, dia dibatasi antara suhu minus 39 sampai 500 derajat Celcius. Sedangkan volume tetap itu adalah tekanan gas pada volume tetap. Sifatnya minus 270 sampai dengan 1500 derajat Celcius. Hambatan platina adalah hambatan listrik, sifatnya minus 200 sampai 1200 derajat Celcius. Termokopel itu sifat termometriknya adalah gaya gerak listrik atau GGL di antara 250 minus sampai dengan 1500 derajat Celcius. Lalu pirometer atau radiasi termal untuk sifatnya dia bisa lebih dari 1000 derajat Celcius. Baik, itulah jenis-jenis dari termometer. Lalu yang berikut kita akan melihat jenis-jenis skala. Sebenarnya jenis-jenis skala ini banyak, tetapi yang umum kita bicarakan, yang umum kita sering dengar itu ada 4. Apa itu? Celcius, derajat Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Baik, dari keempat ini satuan yang digunakan untuk suhu, satuan SI adalah Kelvin. Dari keempat satuan ini hanya Kelvin yang tidak pakai derajat. Kalau kita perhatikan ya, Celcius itu skalanya dari 0 sampai dengan 100. Pada pengantar gambar tadi video ini kita sudah melihat bagaimana itu Celcius 0 sampai 100. Fahrenheit 32 derajat untuk titik bekunya, lalu titik didihnya itu adalah 212 untuk air ya. Lalu untuk Reaumur 0 sampai 80, ini untuk titik beku air itu 270 untuk Kelvin sampai dengan 373 sampai 373. Ini juga menyatakan ada panjang ya, ada panjang kolomnya atau panjang skalanya. Ini 100, ini juga 180 untuk Fahrenheit. Di sini nanti ada 80 dikurang 0, dan untuk Kelvin itu ada 100. 373 sampai dengan 273 dikurangkan ya. Baik, bagaimana itu hubungan itu bisa kita lihat nanti bagaimana kita mau mengubah suhu ketika skala dua buah termometer itu berbeda. Kalau misalkan A minimum ini, nah ini konsepnya ini seperti ini maksudnya. Jadi ada A, lalu ada termometer B. Kalau ini 0 derajat, ini 100 derajat, ini 100 derajat. Sebuah benda misalkan diukur suhunya, diperoleh 64 dengan termometer A. Karena panjang skalanya sama dari 0 sampai 100, 0 sampai 100, diukur pakai termometer kedua ini di juga 64 harus. Ini kasus gambar ini ketika nanti nilainya ini tidak sama dengan ini. Minimumnya ya, maksimumnya tidak sama dengan maksimumnya si B. Artinya ada perbedaan antara ini. Contoh misalkan kalau ini 0, ini 100. Udah, ini 10, ini 150. Jadi kalau ditunjuknya ini 64 derajat, tidak mungkin lagi di sini 64. Berapa dia? Pakailah perbandingan, itulah perbandingan dua skala ini. Jadi kalau misalkan ada dua buah termometer namanya A dan termometer kedua namanya B. Untuk A itu A maksimumnya dan B itu A minimumnya untuk yang titik bekunya. B titik bekunya B minimum, sedangkan untuk titik didihnya B maksimum. Hubungannya dituliskan dengan persamaan A dikurang A min per A max dikurang A min sama dengan B dikurang B min per B max dikurang B min.
Maksimum adalah titik didih, minimum adalah titik beku. Mungkin ketika di pembelajaran SD atau di SMP ketika belajar suhu, kita sudah diperkenalkan untuk tiga skala ini. Kita sudah diperkenalkan untuk tiga skala ini. Namun di sini kita ulang kembali bahwa RCF Reaumur Celsius Fahrenheit adalah 4:5:9. Buka kurung tambah kurang 32 untuk Fahrenheit ya. Tambah kurang atau 32 ini hanya berlaku untuk Fahrenheit. Kalau nanti Fahrenheitnya yang ditanya berarti ditambah dengan 32. Kalau nanti Fahrenheitnya yang diketahui, artinya dia diketahui, maka dikurang dengan 32. Bagaimana penggunaannya? Mari kita lihat. Yang pertama, nanti untuk menentukan hubungannya, perbandingan yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya di derajat yang ditanya. Saya ulangi, derajat yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui. Ini perbandingannya maksudnya per derajat yang diketahui. Inilah rumus umumnya. Bagaimana menggunakannya? Contoh, ada sebuah data. Diketahui derajat Reaumur, ditanya derajat Celsius. Berarti yang ditanya apa? Derajat C. Sama dengan yang diketahui itu kan tadi C. Perbandingan C itu kan 5. Udah. Per perbandingan yang diketahui. Yang diketahui tadi apa di sini? Yang diketahui R. Berapa perbandingan R di sini? 4. Berarti 5/4 kali derajat Reaumur. Karena yang ditanya kan yang diketahui kan Reaumur. Ya, yang diketahui di sini adalah Reaumur. Baik. Maka untuk mencari derajat C, kalau diketahui Reaumurnya menjadi 5/4 kali derajat Reaumur. Dari mana tadi itu? Yang ditanya C, perbandingan yang ditanya adalah C, perbandingan C-nya 5, perbandingan yang diketahui adalah R yang diketahui adalah 4 ini. Maka dikalikan dengan derajat Reaumur karena dia yang diketahui itu ya. Baik, ini persamaan ini bisa kita buktikan dengan menggunakan ini tadi. Perbandingan dua skala ini. Yang ini. Nah, pakai ini ya. Tapi namanya bukan A dan B lagi. Nama skalanya sekarang adalah Celsius dan Reaumur. Berdasarkan dari data yang kita terima tadi, pengantar tadi di sini, bahwa untuk Celsius itu 0 sampai 100, sedangkan untuk Fahrenheit itu 32 sampai untuk Reaumur tadi 0 sampai 80. Saya pindah kemari. Celsius 0 sampai 100, Reaumur 0 sampai 80. Baik. Berarti C dikurang C minimum, C maksimum dikurang C minimum, R dikurang R minimum, R maksimum dikurang R minimum. Inilah rumusnya. Namanya kan sekarang bukan A dan B lagi, tapi Celsius dan Reaumur. Baik, derajat C itu yang diketanya ya, dikurang 0. Kenapa 0? Karena minimum untuk si C itu kan 0. Oke, C maksimum berapa? 100. Ini minimum tadi berapa? 0. Reaumur tadi yang ditanya diketahui. Berarti dari sana kurang 0. 80 kurang 0 dari mana itu? 80 kurang 0. Maksimum dikurang minimum. Baik, derajat C per 100. 100 kurang 0 kan 100. 80 kurang 0 80. Berarti derajat C sama dengan pindah 100 per 80 derajat R. Sama-sama bagi 20. 5/4. Sama rumusnya. Artinya rumus ini terbukti. Baik, bagaimana menggunakan ini dalam soal? Misal ada derajat Reaumur 20 derajat Reaumur. Ditanya berapa Celsius kah itu? Berapa Fahrenheit kah itu? Dan berapa Kelvin? Baik, dari rumus tadi yang kita dapatkan untuk derajat C sama dengan 5/4 dikali Reaumur. Karena Reaumur sudah dikasih tahu. Reaumurnya 20. Berarti 5/4 kali 20 coret ya. 4 dengan 20 dapat 5. 5 dikali 5 25 derajat Celsius. Oke, yang kedua,
derajat Fahrenheit sama dengan 5 per 9. Sorry, 9 per 5. Sorry, 9 per 4. Oke, kan yang diketahui Fahrenheit. Berapa perbandingan Fahrenheit? Lihat perbandingan Fahrenheit tadi, 9. Yang ditanya adalah Fahrenheit. Berapa perbandingan yang ditanya? 9. Ya, perbandingan Fahrenheit 9. Baru di per berapa reamur? Reamur itu 4. 9 per 4 dikali 20 tambah 32. Ini dia. Untuk ditambah, kenapa ini ditambah? Karena dia Fahrenheit yang ditanya. Tadi kan saya buat di sini. Kalau dia ditanya tambah dengan 32. Oke, selesaikan. Ini kemarin dapat 4, 20 bagi 4 dapat 5. 5 dikali 9 45 ditambah 32 77. Ini pun bisa dibalikkan lagi. Tidak harus, misalkan ini hasil ini ya, 77 ini. Tadi kan derajat Celciusnya itu sama dengan 25 derajat Celcius. Oke, dari sini kita berangkat juga bisa. Ini kan 9 perbandingannya ini. Celcius berapa? Celcius itu perbandingannya berapa? Oke, 5 ya, dikali berapa Celcius? 25 tambah 32. Ini coret kemari 5 kan, di 45 ditambah 32 sama dengan 77. Sama, artinya dari sini pun kita berangkat sama hasilnya. Baik, kalaulah misalkan ini tambahan aja ya, kalau derajat F nya sama dengan 77 derajat Fahrenheit, kita mau ditanya nilai derajat reamur. Tadi kan ini yang ditanya dia, sekarang dia diketahui menggunakan kurang tadi ya. Baik, berarti derajat reamur perbandingannya berapa? Perbandingan reamur itu 4. Ini yang diketahui 9, buka kurung 77. Yang diketahui kan ini dikurang 32. Artinya ketika nanti Fahrenheit yang ditanya, maka yang kita lakukan adalah dikurang dengan 32. Dikurang dulu hasilnya itu ya. Tadi kan diselesaikan dulu perkaliannya baru ditambah. Ini dikurangkan dulu. Baik, hasilnya ini pastilah 45. Coret. Oke, 45 ini ya. Coret dapat 5. 5 dikali 2, 5 kali 4 kan 20. Jadi derajat reamur sama dengan 20. Artinya kembali dia kemari. Derajat reamurnya 20. Pembuktian saja ya. Lalu bagaimana dengan Kelvin? Karena ada 3 ditanya tadi. Kelvin itu sama dengan 273 tambah Celciusnya. Berapa Celciusnya? 25. 273 tambah 25 sama dengan 298 Kelvin. Maka diperolehlah bahwa sebenarnya kalau ditunjuk reamur 20 derajat reamur itu setara dengan 25 derajat Celcius dan 77 derajat Fahrenheit, dan juga sama dengan 298 Kelvin. Itu tingkat kesetaraannya. Kenapa angka ini berbeda-beda? Karena nilai skala minimum dan ke maksimum atau nilai titik didih dan titik beku untuk masing-masing skala ini berbeda, dan juga panjang daripada skala itu juga berbeda. Tadi kita katakan Celcius 100, reamur 80, Fahrenheit 180, dan Kelvin itu sendiri 100. Oke, demikian untuk perbandingan untuk termometer dan skalanya. Baik, kita lanjutkan untuk bagian yang kedua yang dikenal dengan nama pemuaian. Jadi pemuaian yang kita pelajari nanti hanya 2, yakni pemuaian zat padat dan pemuaian zat cair. Lalu untuk gas akan kita pelajari pada bab berikut sekaligus belajar mengenai teori kinetik gas. Baik, pemuaian zat padat itu akan kita bagi menjadi 3 bagian nanti ya. Zat padat itu ada nanti panjang atau L, lalu luas atau A, dan volume atau V. Jadi ada 3 nanti untuk zat padat ya. Baik,
Kita akan mulai dari pemuaian panjang. Pengantar pertama, bahwa alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian panjang namanya adalah Musschenbroek. Oke, di sini ada saya gambarkan ilustrasi perubahan panjang. Misalkan ini panjang sebuah benda. Mula-mula panjang awal tadi kita katakan ya. Suhu awalnya T0. Lalu benda ini ya, jak padat ini dipanaskan. Rupanya dia semakin panjang. Tadi panjangnya segini jadi seperti ini. Inilah dikenal dengan nama panjang akhir. Dan ini adalah suhu akhir. Maka dia mengalami perubahan panjang. Perubahan panjang ini bisa menjadi panjang, bisa makin pendek. Kapan dia makin panjang? Kalau dipanaskan. Kapan dia makin pendek? Ketika didinginkan. Jadi besi ketika dipanaskan itu semakin panjang. Kalau didinginkan itu semakin kecil atau semakin pendek, menyusut namanya. Baik, L0 panjang awal, L panjang akhir, T0 suhu awal, T adalah suhu akhir. Perubahan panjang adalah panjang akhir dikurangi dengan panjang awal, kan? Perubahan suhu sama dengan suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Lalu apa yang mempengaruhi dia berubah panjang? Jadi kalau misalkan ada dua buah jenis jak padat, satu cepat panjang, satu lambat, itu dipengaruhi oleh namanya koefisien muai panjang. Setiap benda jak padat memiliki koefisien muai panjang yang berbeda. Oke, mungkin bisa nanti kita lihat di buku referensi atau browsing di internet apa-apa saja yang bisa mengalami pemuaian panjang. Di sana ada nikel, logam, emas, tembaga. Nah, itu dia. Berapa besar daripada koefisien muai panjang? Koefisien muai panjang itu didapatkan dari perubahan panjang per panjang awal dikali perubahan suhu. Kalaulah alfa sama dengan delta L per L0 delta T, maka delta L ini kan kali silang alfa L0 delta T. Inilah rumusnya. Contoh, ada sebuah batang baja mempunyai panjang 100 cm pada suhu 30 derajat Celcius. Jika panjang baja itu sekarang adalah 100,1, tadi panjang awalnya adalah 100, rupanya dia dipanaskan, panjangnya menjadi 100,1. Ini dia 100,1. Ketika suhunya tadi 30 derajat suhu awalnya, oke, maka kita perolehlah perubahan panjangnya. Maka delta L sama dengan panjang akhir dikurang panjang awal. 100,1 dikurang 100 dapatlah 0,1 cm. Di sana ada koefisien muai panjang alfa 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Yang ditanya suhu sekarang, berarti suhu akhir. Berarti suhu akhir itu kan ada di delta T. Berarti delta L dari rumus awal tadi ya, ini delta L sama dengan alfa dikali L0 delta T. Ini rumus ini. Maka kalau ini yang ditanya, berarti delta T sama dengan delta L per alfa L0. Masukkanlah datanya. Berapa delta L-nya? Ini 0,1. Tulis. Alfanya berapa? Alfanya tadi 10 pangkat minus 5 ini. Lalu L0-nya berapa? L0-nya itu 100. 10 pangkat minus 5 dengan 10 pangkat 2, 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 1 itu 0,1 dikali 10 pangkat 3. Kenapa? Ini negatif naik jadi positif. 10 pangkat minus 1, 10 pangkat 3, tinggallah 10 pangkat 2. Berarti 100 lah berubah suhunya. Itu perubahan suhu. Tapi kalau yang ditanyakan adalah nilai daripada suhu akhir, delta T sama dengan suhu akhir dikurang suhu awal. Berarti kalau ini yang ditanya, ini pindah kemari jadi positif. Ya kan? Berarti delta T ditambah T0. 100 ditambah 30 sama dengan 130 derajat. Itulah nilai daripada suhu akhirnya. Zat padat juga bisa memuai secara luas. Bagaimana kalau dia memuai secara luas?
ini adalah suhu awalnya, dia sebesar ini, lalu dipanaskan jadi makin besar. Inilah luas awalnya, ini luas akhirnya, suhunya naik ya. Ini dia mengalami perubahan luas. Baik, A0 suhu awal, A0 adalah luas awal, A adalah luas akhir, delta A adalah akhir dikurang awal. Tadi yang mempengaruhi pemuaian panjang itu adalah alfa. Di sini yang mempengaruhi pemuaian luas adalah beta. Beta. Di mana beta? Delta A per A0 delta T. Maka delta A sama dengan beta A0 delta T. Oke, A0 beta delta T. Beta A0 delta T sama saja. Yang perlu kita pahami, kalau misalkan nanti di tabel itu hanya ada nilai alfa, hanya ada alfa, maka beta itu bisa cari dari 2 kali alfa. Contoh, soal sebelumnya tadi kan alfanya 10 pangkat minus 5, berarti betanya 2 kali 10 pangkat minus 5 dikali 2 lah. Kalau misalkan alfanya adalah 10 kali 10 pangkat minus 5, berarti betanya adalah 2 kali 10 kali 10 pangkat minus 5, berarti 20 kali 10 pangkat minus 5. Begitu dia. T beta itu adalah 2 alfa. Ya. Next. Kita lihat contohnya. Sebuah bola berongga terbuat dari perunggu dengan alfa 18 kali 10 pangkat minus 6. Kalau alfanya 18 kali 10 pangkat minus 6, berarti betanya adalah 36 kali 10 pangkat minus 6. Lalu katanya di sana pada suhu 0 derajat jari-jarinya 1 meter. Oke, suhu awalnya 0. Jari-jari awalnya R0-nya 1 meter. Jika bola tersebut dipanaskan sampai suhu 80, berarti suhu akhirnya 80. Kalau suhu awalnya tadi 0, suhu akhirnya 80, maka delta T-nya adalah akhir dikurang awal. 80 kurang 0 sama dengan 80. Oke, apa yang ditanyakan? Hitunglah pertambahan luas atau perubahan luas. Berubah luasnya, ya. Kenapa? Suhunya naik. Baik, kita akan hitung. Rumus untuk perubahan luas tadi ini sama ya. Delta A sama dengan A0 beta delta T, atau delta A sama dengan beta dikali A0 delta T. A0 sama dengan 4 PR kuadrat. Nah, ini kenapa saya tuliskan 4 PR kuadrat? Ini adalah A itu adalah luas bola permukaan ya. Oke, luas permukaan bola yang kita gunakan ya. Kalau misalkan gini kan permukaan, luas permukaan bola itu kan di matematika A sama dengan 4 PR kuadrat. Jadi kalau misalkan awalnya A0 sama dengan 4 PR0 kuadrat, udah substitusi datanya. Betanya tadi berapa? Ini 36 kali 10 pangkat minus 6. A0 nya 4 PR kuadrat, 4 dikali Pi itu kan 3,14. R awalnya tadi 1 kuadrat dikali 80. Oke, dikalikan semua ini, dapatlah 36.172,8 kali 10 pangkat minus 6. Oke, pangkat minus 6 ini bahkan 10 dibagi sejuta, dapatlah 0,036 meter kuadrat. Inilah perubahan luasnya. Kalaupun misalkan ditanya luas akhir, bisa kita cari A sama dengan delta A ditambah A0. Kita carilah lagi A0 nya, hasilnya ini berapa, tambahkanlah dengan 0,036 meter kuadrat. Itulah luas akhir kalau ditanyakan sama kita. Baik, kita akan lihat untuk pemuaian volume. Ini misalkan balok yang dalam keadaan suhu awal ya, mula-mula volumenya juga volume awal. Lalu ini kan volume balok atau misalkan balok ya, kubus ya, sama ya.
Ini volume awalnya setelah dipanaskan naik, inilah volume akhir. Suhu awalnya T0 dan suhu akhirnya T, mengalami perubahan volume, makin besar dia, berarti suhunya naik. Baik, yang mempengaruhi muai volume itu adalah gamma. Tadi di panjang alfa, di volume ada di luas ada beta, dan di volume itu ada gamma namanya. Gamma sama dengan delta P, volume lah ya, perubahan volume per volume awal per perubahan volume per volume awal dikali dengan perubahan suhu. Baik, tadi kita ditawarkan bahwa beta itu sama dengan 2 alfa, gamma juga bisa dihubungkan dengan alfa, 3 alfa lah dia. Jadi kalau misalkanlah alfanya 2 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius, maka gammanya adalah 3 dikali 2, jadi 6 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Begitu ya teman-teman. Contoh, ada sebuah balok pada suhu awal suhu awal 20 derajat Celcius, mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal berturut-turut. Ada panjangnya, lebar, dan 10, 4, dan 4. Berarti volume awalnya kan, volume dari balok itu panjang, lebar, tinggi atau tebal ya. 10 kali 4 kali 4 berarti 4 kali 4 16 kali 10 120 cm kuadrat. Lalu di sana diberitahu juga sama kita koefisien muai panjang berarti alfa. Alfanya 8 kali 10 pangkat minus 6. Berarti gammanya adalah 3 dikali alfa. 3 dikali 8 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 24 kali 10 pangkat minus 6. Suhu akhirnya adalah 40 derajat Celcius. Berarti awalnya tadi 20, akhirnya 40, berarti delta T nya atau perubahan suhunya 40 kurang 20 berarti 20 derajat Celcius. Oke, yang ditanyakan sama kita adalah perubahan volume, berarti delta P. Baik, delta P tadi rumusnya adalah gamma P0 delta T ya. Berarti dari sana bisa kita tuliskan nilai daripada gamma ini 24 kali 10 pangkat minus 6 dikali dengan P0. P0 nya sudah kita tulis tadi 160 dikali 20. Oke, kita kalikan semua. 24 dikali 160 dikali dengan 20 dapatlah 76.800 kali 10 pangkat minus 6 yang ini ya. Yang ini berarti kita bagikan dengan 1 juta dapatlah 7. Oke, ini kita bagi dengan penulisan ilmiah saja ya. Bisa kita buat dalam penulisan ilmiah menjadi dibagi hilang tinggallah minus 2 ya. 7,68 kali 10 pangkat minus 2 cm pangkat 3. Oke, itu dia untuk perubahan volume. Kalau dicari volume akhirnya, tambahkanlah ini dengan volume awal ya. Jadi kalau ditanya volume akhir berarti 160 ditambah ini kan harus kita rubah dulu, dia nggak boleh pangkat, dia 0,0768 berarti 160,0768 itulah volume akhir kalau ditanyakan ya. Baik, kita akan lanjutkan ke permasalahan yang terakhir pada video kali ini. Apa itu? Kita akan membahas pemuaian zat cair. Teman-teman sekalian, zat cair tidak bisa memuai secara panjang, tidak bisa memuai secara luas, dia hanya bisa memuai secara volume, jadi mengisi ruang. Nanti ketika kita lihat dari pengantar video ini, ada di sana memang sebuah bejana awalnya diisi oleh zat cair. Ketika dipanaskan maka volume zat cair itu semakin banyak, dia akan mengisi ruang bentuk tempat dia menampung ya. Oke, karena dia mengikuti dengan pemuaian volume ruang itu, maka kita pakai nanti rumusnya adalah pemuaian volume pada zat padat sama dia ya, sama. Cuman nilai nanti gamma itu langsung muncul. Kalau di zat cair dia langsung gamma,
Kalau di jak padat tadi kan masih alfa, karena kita cari dulu dia. Ini langsung gammanya yang muncul nanti di soal itu. Baik, misalkan seperti ini. Ada sebuah bejana. Bejana ini 4 liter. 95% diisi oleh alkohol. Jadi tidak diisi penuh, misalkan seperti ini ya. Ini bejananya pada suhu 0, hanya 95%, ini tidak diisi penuh, masih ada yang kosong. Lalu bejana ini dipanaskan sampai 70 derajat Celcius. Maka bahwa bejana ini semakin besar, ya. Air bertambah atau alkohol bertambah banyak, ya. Tetapi karena tidak mampu lagi bejana ini menampung perubahan volume daripada alkohol, maka ada alkohol yang tumpah. Ditanya berapa yang tumpah. Oke, kita akan tambahin keterangan soalnya ya. Oke, di sana suhunya 0 menjadi 70 tadi, 0,70, delta T 70 ya. Tentukanlah volume alkohol yang tumpah. Koefisien muai panjang berarti masih alfa. Alfa siapa? Alfa bejana ini. Bejana ini kan terbuat dari logam, terbuat dari jak padat. Jadi bejananya 11 kali 10 pangkat minus 6, berarti gammanya adalah 33 kali 10 pangkat minus 6. 3 dikali 11, 33, 10 pangkat minus 6. Lalu yang berikut ini ya, ini di 11 kali 10 pangkat minus 6 saya rubah kemarin. Dan koefisien muai alkohol, tadi saya katakan koefisien muai alkohol, langsung koefisien muainya, koefisien volumenya, koefisien muai volumenya itu langsung gamma. Gammanya adalah 0,001, kan samanya itu dengan 10 pangkat minus 3. Oke, baik, yang tumpah inilah ilustrasinya tadi saya katakan. Berarti yang tumpah volume akhir alkohol dikurangi dengan volume akhir bejana. Kalau nanti misalkan volume awal bejananya 10, ini volume awal daripada bejana ya, bejana, lalu alkohol dia kan diisi 9 aja, nggak penuh. Misalkan dipanaskan ini menjadi 12, ini rupanya menjadi 14. Ada yang tumpah, jelas ada yang tumpah. Tempatnya sebesar ini, dimasukkan ini ke dalam, jadi segini banyak. Berarti nggak muat lagi yang 12 ini menampung yang 14 kan, tentu ada yang tumpah. Bagaimana mencari yang tumpah itu? Berarti 14 dikurang 12. Siapa yang 14 ini? Ini adalah volume akhir daripada zat cair atau alkohol dikurangi dengan volume akhir daripada bejana. Baik, mari kita bedakan, kita pisah dua. Yang pertama kita ceritakan dulu alkohol. Untuk mencari volume akhir alkohol, maka kita cari dulu perubahan volume alkohol. Caranya gamma penol delta T, rumus awal ini tadi ya. Berapa gammanya? 10 pangkat minus 3. Berapa penolnya? 3800. Berapa delta T-nya? 70. Maka dikalikanlah ini, dapatlah 266 cm pangkat 3. Ini kan perubahan volume alkohol. Berapa volume alkoholnya sekarang? Berarti volume awalnya ditambahkan dengan pertambahan volumenya. Seginilah bertambah volume alkohol. Oke, berarti 266 ditambah 3800 dapatlah 4066 cm pangkat 3. Itu masih alkohol. Lihat bejana. Delta P, gamma penol delta T 33 kali 10 pangkat minus 6. Itu kan gammanya. Oke, diisi penuh berarti 4000. Ini tadi saya rubah ke liter ya, dari liter ke desimeter, lalu saya rubah ke centimeter pangkat 3 atau kubik. Kenapa? Supaya mempermudah kita perhitungan. Kalau 95% tadi berarti 95% nggak diisi penuh dikali 4000, 3800, maka tadi kita buat 3800 ini ya, karena alkoholnya hanya 95%. Baik, kali 70 dapatlah 9,24. Kalau kita kalikan semua ini hasilnya 9,24. Maka P sama dengan penol ditambah delta P, volume akhir dari bejana.
4.000 ditambah 9,24. Dapatlah 4.009,24. Alkoholnya udah segini banyaknya. Bejananya hanya segini daya tampungnya. Mampu ini menampung alkohol? Tidak. Karena lebih banyak ini. Apa yang kita ceritakan tadi kan ada yang tumpah. Dari mana mencari yang tumpah? Berarti banyaknya volume akhir daripada alkohol dikurangi volume akhir daripada bejana. Dapatlah 4.066 dikurang 4.009,24. Dapatlah 56,76 cm pangkat 3. Baik, demikian dulu untuk materi kita kali ini. Sebenarnya ada satu lagi di sana topik mengenai pemuaian zat cair zat gas, tapi diulangi lagi nanti di 3G, maka sekalian saja kita nanti bahas di teori kinetik gas. Oke, itu dulu pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu di video berikutnya nanti mengenai kalor pada video berikutnya. Oke, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Sampai jumpa.